Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan sampean harus yakin doa itu dikabulkan. Kalimatnya simple. Berdoalah kepada Allah, sampean kudu yakin doa itu dikabulkan. Kalimatnya kan simple ya. Tapi ternyata orang bisa sampai derajat yakin doa itu dikabulkan, ternyata berbanding lurus dengan amal solehnya. Amal soleh semakin panjenengan apik, maka husnudon, Allah mengabulkan doa itu semakin bagus. Tapi nek amal sampean kemudian elek, suudon kepada Allah di dalam pengabulan doa semakin jelek pula. Di sini. Yang kedua, tadi kan kadang-kadang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang pertama dipengaruhi karena lemahnya jiwa, sebab itu doanya tidak berpengaruh. Tadi penjelasannya seperti itu. Yang kedua, bi ayyakuna du'aun la yuhibbuhullahu ta'ala. Yang kedua, karena doanya itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bakal berpengaruh kalau doa itu isinya berisi doa yang tidak dicintai oleh Allah. Isinya doa yang tidak dicintai oleh Allah diantaranya ya banyak. Ya gandeng padu kami tanggane, ya Allah mudah-mudahan tanggung mutah. Ya kan ketika bunga. Kalaupun suatu modal temenan, jenengan jangan GR, itu bukan mengabulkan doa Anda. Karena yang jenengan suatu saat dan dia berdoa untuk segala sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah tidak dikabulkan. Ya Allah mudah-mudahan dia sakit ya Allah misalnya. Kadang-kadang banget gedenya box sih waktu suwe jengkelnya. Maka segala sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah kemudian didoakan kepada Allah, maka ini tidak dikabulkan, tidak memiliki pengaruh. Jenengan kalau suatu saat kemudian berdoa harus berisi dengan segala sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah. Dan berikutnya, lima fihi minal mudwani, atau terkadang doa itu sehingga kemudian tidak berpengaruh karena doanya itu mengandung permusuhan sesama kaum muslimin, atau doa yang dilandaskan karena permusuhan kepada kaum muslimin. Karena sengit suatu saat ngobrol nang musola berbicara masalah fikih padu sing ngangkat tangan kudune semene sing semene padahal bener-bener pecucuan berdua-duaan nanti sholat lewat belum jejeran. Wah begitu doa ya Allah mudah-mudahan kamu neraka. Bisa lah gitu. Yang seperti ini manusia tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Berarti segala sesuatu doa yang memang di dalamnya mengandung permusuhan tidak dikabulkan oleh Allah. Dan berikutnya, wa imman lidhangi fi qalbi. Yang berikutnya adalah yang nomor 4, yaitu karena lemahnya hati. Kalimatnya lemahnya hati. Sing mau lemahnya jiwa kayak mau next step. Misalnya sing jenengane bertamu, ki bertamu ya. Bertamu nek ana muni gelas muni piring, ana dua kemungkinan. Tamune kon bali apa ke kon madang. Ya juga kan tamu ya, kaget masih kok. Apa nu ngantuk kayak nembok ngantuk apa yo? Ini ya, ngono sampean suatu saat bertamu. Sampai bertamu, ana muni gelas piring, kan ada dua kemungkinan. Anu kon bali, apa anu dalam lingkon madang. Kembali ke sini. Yang berikutnya adalah itu lemahnya hati. Sing mau kan lemahnya jiwa. Kalau ini lemahnya hati. Hati manusia kan dibagi 3. Hati manusia dibagi 3. 1 qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Yang ketiga, qalbun mayit, hati yang mati. Nah, nek hati kondisinya itu qalbun mayit dan qalbun marid, maka menjadi doanya lemah.
Sing sampean nek kondisi kemudian hatinya berpenyakit, hatinya mati, maka menjadi doanya dia lemah di dalam hatinya. Panjenengan terus takon, sing jenengane qalbul marid apa? Qalbul marid itu adalah hati yang berpenyakit, sehingga isi di dalam hatinya itu banyak penyakitnya, dengki, hasad, dan yang lain-lain yang mengotori suasana hati manusia. Kadang-kadang syukur kadang-kadang syukur nih, syukur kan ditanggane. Tapi kan disuruh bersyukur ya, wasykurullah, bersyukurlah kepada Allah. Ning sayangnya kadang-kadang kita bersyukur tapi syukur mau tanggane. Contohnya seringnya wong wedon, kayak Mas Andi bandungna bojone motor MX. Kejenengane syukur tanggane, jenenge sampean kan sudah syukur meneh. Kadang-kadang itu ya. Ini jenengane seperti isi dari syukur ke Allah. Ini kadang-kadang bersyukur atas nikmat tetangga sing dibantu di bojone. Seperti itu. Nah, kalau satu kemudian hati itu memiliki banyak penyakit, entah segala macam penyakit, maka ini menjadi hatinya lemah. Sehingga tatkala berdoa, maka doanya itu tidak kuat. Tidak kuatnya permasalahannya adalah hati itu kadang-kadang tidak ikut hadir di dalam doa itu. Nek hati berpenyakit, kadang-kadang hati neke orang melu hadir di dalam hati itu, sehingga tidak terenyuh tatkala dia berdoa kepada Allah, seakan-akan hanya selintas selalu. Itu seperti itu. Nah, kalau hati mayit adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang dimiliki oleh orang kafir. Dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dia tidak pernah bersujud kepada Allah, dia tidak pernah yang lain-lain. Suatu saat dia ditimpa masalah, kemudian menyuruh kepada Allah, ya Allah, yang seperti ini jenengane hati yang mati. Sing jenengane panjenengan mulane literatur dalam doa, kon istighfar, disit kenek dikir persoalan, astagfirullah, kayak janjane kon mapana-mana, atau disuruh mengembalikan hati supaya di tempatnya kembali sebelum kita kemudian berdoa yang banyak. Tujuannya mulanya astagfirullah, kayak janjane balik nadisit menghati nih, sing mau menganah-anah balik nadisit mengenai ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, sebelum kita berdoa kepada Allah. Maka sing kemudian tergolong ini memiliki berpengaruh, berarti kalau hatinya yang betul-betul selamat berpengaruh. Kemudian berikutnya adalah wa'adzumu iqbalihi 'alallahi wa jamniyatihi 'alaihi waqti du'ai. Boleh jadi mungkin karena tidak berpengaruh, dia tatkala kemudian menghadap kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, tidak bersamaan dengan waktu-waktu yang mustajab. Karena kita kan tahu, kita adalah hamba Allah yang banyak dosanya. Kita hamba Allah yang terkadang kemudian hatinya penuh dengan segala macam penyakit. Kita tahu pula kemudian kita sering pula kemudian melakukan segala perbuatan dosa sampai hari ini banyak pula. Karena kalau suatu saat kemudian berbarengan dengan itu, kita tidak dibarengi dengan waktu yang mustajab. Terkadang doa kita tidak berpengaruh sama sekali. Buktinya apa sampai hari ini? Hari ini kita boleh jadi mungkin telah waktu yang lama. Waktu lama pula, kita telah berlama pula kepada Allah telah berdoa. Kadang-kadang wis durung 3 bulan wis ganti kepenginan maning. Kita kan itu ya Allah 1 tahun yang lalu belum dikabulkan sudah ganti lagi, ya Allah. Ganti mending sebulan, ya Allah, ya Allah. Itu seperti itu. Karena memang suasana kondisi hati manusia seperti keimanan model-model kita semuanya ini membutuhkan waktu-waktu yang mustajab, karena kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang banyak kelalaiannya, tidak seperti yaitu ulama-ulama di zaman salafus soleh. Karena kalau kita melihat kapasitas dan kualitas keimanan kita hari ini ya seperti ini, seakan-akan tidak ada amalan yang bisa menjadi sesuatu yang istimewa yang kita banggakan di hadapan Allah. Kalau tidak disertai dengan faktor-faktor yang lain, tatkala kita berdoa seakan-akan doa itu sangat lemah. Kalaupun kemudian Allah mengabulkan, boleh jadi karena unsur-unsur yang lain, bukan karena doa kita. Sekalipun Allah berfirman, yaitu berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan.
Tapi karena kemudian penghalang-penghalang doa ini, ternyata kemudian banyak di antara kita masih ada semuanya, sehingga memungkinkan doa itu menjadi lemah, ya. Yaitu lemahnya hati. Yang namanya lemahnya hati, ini seperti perumpamaan orang yang melepaskan busur anak panah. Jadi sing jenengane wong berdoa dengan kondisi hati yang lemah, itu seperti dia melepaskan yaitu anak panah. Anak panah itu mata panahnya yaitu lembek. Bagaimana ning mata panahnya lembek, sehingga tatkala kemudian mengenai sasaran tidak pernah akan menancap. Diberatkan seperti itu. Dia panahnya lembek sehingga suatu saat mengenai sasaran sekalipun tetapi kemudian tidak menancap di sasarannya. Maksudnya adalah tatkala dia berdoa kepada Allah tidak kunjung pula oleh Allah dikabulkan, hampir-hampir tidak memiliki pengaruh karena permasalahan adalah lemahnya hati manusia. Dan yang berikutnya adalah yang menjadi doa itu tidak berpengaruh min aklil harami, dari makanan-makanan yang haram masuk ke dalam tubuh. Makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh ini sangat berpengaruh juga. Kalau suatu saat kemudian tubuh manusia dia makan banyak sesuatu yang haram, maka sama saja dia memasukkan yaitu api neraka di tubuhnya. Sampai-sampai kemudian yang namanya kemudian daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka ini adalah daging yang tumbuh di neraka jahanam. Sebagaimana yang disampaikan oleh itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhadap permasalahan makanan haram ini harus berhati-hati. Karena kita tahu yang namanya sedikit saja masuk ke dalam tubuh menjadi penghalang doa itu menjadi sesuatu yang hampir-hampir tidak memiliki pengaruh di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyebabkan doa itu tidak memiliki pengaruh, wa istila'u khaflati wa sahwati wal lahwi wa ghalabatha 'alaiha, yaitu mengalirnya kelalaian, syahwat dan tidak serius di dalam beragama, kemudian semuanya itu menguasai dirinya. Kalimatnya seperti itu. Kelalaian lebih dominan, kemudian juga syahwat lebih dominan, dan juga dia tidak serius atau bermain-main di dalam perkara permasalahan agama, ini juga menguasai dirinya. Maka yang seperti ini doanya menjadi tidak berpengaruh. Maksud dari kalimat ini adalah itu orang yang senantiasa dia bisa kalah terhadap permasalahan kewajiban di dalam beragama, kalah oleh keinginan-keinginan di dalam dirinya. Mung gara-gara bawon orang sholat, mung gara-gara kemudian dodol orang ngaji, mung gara-gara kemudian perkara-perkara dunia yang sifatnya sebetulnya dia mampu kemudian mengatur waktunya, dia kemudian tidak melaksanakan kewajiban. Seperti ini sampai donga kita senengane istilahu khaflati wa syahwati, yaitu tenggelamnya kelalaian syahwat di dalam dirinya sehingga menguasainya. Kepingin mau kemudian dikabulkan oleh Allah. Semakin tinggi jenengan menjaga ini, maka semakin mandi atau semakin ampuh panjenengan mulai berdoa. Semakin jenengan tinggi, maka semakin Masya Allah di dalam berdoa. Kalau panjenengan nanti lihat di contoh-contoh kisahnya, Masya Allah, di kalangan para orang-orang dulu tatkala berdoa kepada Allah. Karena hari ini kadang-kadang syahwat, kemudian kelalaian, dan juga tidak serius di dalam beragama hampir-hampir menjadi penyakit umat Islam di zaman hidup hari ini. Mereka kaum muslimin, mereka notabene adalah orang yang beragama Islam, tapi kelalaian seakan-akan merajai, syahwat juga menguasai, bahkan kemudian ketidakseriusan di dalam agama ini juga hampir-hampir menjadi suasana di dalam hatinya. Maka yang seperti ini apabila menguasai seluruhnya menjadi penghalang, doa itu tidak berpengaruh sama sekali.
tatkala dia berdoa kepada Allah. Kalaupun suatu saat dia berdoa, orang-orang yang disebutkan di dalam itu poin-poin tadi, tatkala dia berdoa ternyata sudah dikabulkan. Ini sebetulnya bukan mengabulkan dirinya, tapi mengabulkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu seperti itu. Karena dia kan punya anak, punya istri, punya orang-orang yang kita cintai, punya kawan, punya sahabat. Kalau kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan di kitab ini, dia berdoa, suatu saat dikabulkan, boleh jadi udah karena doanya, tapi karena doa orang-orang yang dicintai di sebelahnya, anaknya yang soleh, istrinya yang soleha, temannya yang soleh, kawannya yang soleh, atau yang lain yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Anggapannya doa aku apa kayaknya belum tentu ya. Boleh mungkin doanya bojone sampean sing ampuh, anaknya sampean sing ampuh, karena seperti itu. Itu seperti itu. Nah, lantas berikutnya, kama fil Mustadrak Al-Hakim, disebutkan di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim min hadis Abu Hurairah yang menyebabkan khusus terkait masalah segala sesuatu yang haram ini menjadi segala sesuatu yang penghalang doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh dari Nabi, itu dari Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tidak dikabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai atau bermain-main. Rasulullah juga menyebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah tidak mengabulkan yaitu dari doa seorang hamba yang bermain-main lagi lalai. Udwallaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan sampean harus yakin doa itu dikabulkan. Kalimatnya simple. Berdoalah kepada Allah, sampean kudu yakin doa itu dikabulkan. Kalimatnya kan simpel ya, tapi ternyata orang bisa sampai derajat yakin doa itu dikabulkan, ternyata berbanding lurus dengan amal solehnya. Amal soleh semakin panjang apik, maka husnudon, Allah mengabulkan doa itu semakin bagus. Tapi amal sampean kemudian elek, suudon kepada Allah di dalam pengabulan doa semakin jelek pula. Ternyata berbanding lurus sing jenengane keyakinan Allah berdoa. Kalian hari ini semuanya kan sama, meyakini kalau di dalam hadis ini berdoalah kepada Allah dan sampean yakin Allah mengabulkan. Ternyata keyakinan manusia di dalam hati Allah mengabulkan doa ini berbanding lurus dengan masing-masing kita semuanya. Boleh jadi mungkin yang ada di musola ini berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Semakin keimanannya bagus, takwanya bagus, semakin yakin kepada Allah, Allah mengabulkan semakin bagus. Tapi semakin jelek, maka semakin pula suudon kepada Allahnya banyak. Esok gawe dosa, awan gawe dosa. Sekalipun kau ya sholat, terus mengine ya tuku nomor misalnya, terus donga mengallo ya wis suudon kan bi Allah ya oke. Beda kalau orang yang pagi dia sholat berjamaah menembus udara pagi, kemudian lantas dia berpikir pagi, dia berangkat kerja, kemudian dia ingat pula membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tatkala kemudian jam siang ia sholat menuju ke masjid, jam sore ia pulang kemudian untuk sholat asar, kemudian dia zikir petang, kemudian dia sholat maghrib. Tatkala ia menggerakkan ya Allah, masya Allah, dia semakin yakin ketinggiannya di dalam dia, Allah akan mengijabahi doanya. Ternyata kan sepeda ya, ternyata berbanding lurus dengan apa yang kita miliki dari keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Boleh jadi sing nang musuh lagi nek pada ngangkat tangan nanti memiliki kadar yang berbeda dalam urusan masalah doa. Apa ya? Dan berikutnya, wa'lamu, maka ketahuilah oleh panjenengan semuanya, maka ketahuilah oleh sampean semuanya, Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu du'aan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa min qalbin, dari hati,
ghafilin yang lalai, lahin lagi bermain-main. Allah tidak mengabulkan doa, di mana kemudian doa itu berasal dari hati yang lalai dan hati yang bermain-main. Hati yang lalai ini adalah hati yang dimana dia merasa memiliki banyak dosa tapi tidak pernah mohon ampunan kepada Allah. Hati yang lalai ditandai pula dia jarang pula hatinya kemudian merasa terenyuh sedih terhadap permasalahan dirinya, bertanggung jawabannya kelak di yaumil akhirat. Hati yang lalai adalah tidak pernah memikirkan terhadap permasalahan kehidupan akhirat. Dan hati yang bermain-main adalah hati yang tidak hadir tatkala dia berdoa kepada Allah. Sampai ngenek bersolat, istighfar kan doa. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ning jenengan ngucap astagfirullah, atine wis nang omah. Atine sing ngedoli misal. Atine si macul, atine si masak, ki jenengane hati yang bermain-main. Karena sampean pada beda logikanya ini logika ya. Sampean ngejak ngomong sama anaknya tapi nyekel HP boy kan bingung gitu. Pokoknya sampean ngejak ngomong, sampean kesubutan. So, sampean ngucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ning atine sampean wis mlaku-mlaku nang pasar pagi, isi nang dapur, isi nang sawah. Padahal ngucapnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulai jenengan mengucap istighfar, ki janjane keton dari nada dan intonasinya. Nek nada intonasi memang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beda kalau yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, beda. Dari nuansa intonasi nadanya saja kelihatan kok mana istighfar yang betul-betul hadir dari hati, mana yang tidak. Nek dhewe kan kadang-kadang cokane ora nek lagi gugup. Astagfirullah, 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 panawah, ayo. Nanti cepet deh, dikepris ya. Padahal ku donga lho. Kepris ya. Wah, batinnya malaikat astagfirullah, ki model apa? Itu dong, pelan-pelan saja lah. Mungkin kan mengawali doa, yang sedang dipikir kan mengawali doa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada sing akeh-akeh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mending yang sedikit tapi berisi. Itu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya.